Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bertemu lagi dengan Ustadzah Ratna. Hari ini Ustadzah akan menjelaskan tentang operasi bilangan bulat dan cacah. Nah, sebelumnya anak-anak bisa berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa tetap semangat dan ceria. Anak-anak, baiklah, kita mulai materi hari ini yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Anak-anak bisa menyimak rangkuman tentang perkalian dan pembagian. Nah, di sini jika positif dikali positif itu hasilnya pasti positif. Jika positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Atau negatif dikali positif, hasilnya juga negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Ingat ya anak-anak, rangkuman ini juga berlaku pada pembagian bilangan bulat. Selanjutnya kita simak contoh perkalian bilangan bulat yang kita akan terapkan rangkuman yang tadi. Nah, dilihat positif kali positif, maka hasilnya positif. Positif 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Negatif 9 dikali positif 4, hasilnya negatif 36. Untuk negatif 2 kali negatif 6, hasilnya 12. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh pembagian bilangan bulat. Nah, bisa disimak ya. Positif 18 dibagi positif 3 sama dengan 6. Positif 20 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 5. Negatif 30 dibagi 3 sama dengan negatif 10. Negatif 42 dibagi negatif 6 sama dengan positif 7. Jadi anak-anak bisa menghafalkan rangkuman yang tadi ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu tentang operasi hitung bilangan cacah. Sebelumnya kita akan mengetahui apa sih bilangan cacah itu. Bilangan cacah adalah himpunan yang anggotanya tidak negatif. Ingat, tidak negatif artinya positif dan dimulai dari angka 0 lalu dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Jadi, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa cara dalam pengerjaan operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama adalah jika operasi itu di dalam tanda kurung, maka yang di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian perkalian dan pembagian adalah setara, maka dikerjakan urut dari sebelah kiri. Nah, jika ada perkalian dan pembagian, itu dikerjakan terlebih dahulu dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu adalah setara, maka dikerjakan urut dari sebelah kiri. Kita simak contohnya berikut ini ya. Nah, tadi penjumlahan dan pengurangan itu setara, jadi dikerjakan urut dari sebelah kiri. Maka ini dijumlah dulu, 2300 ditambah 588, hasilnya ditaruh sebelah kanannya sama dengan, setelah itu dikurangi 1967. Kemudian contoh yang kedua, jika ada pembagian dan perkalian itu adalah setara, maka dikerjakan urut dari sebelah kiri selama masih bisa dibagi. Maka 250 dibagi 5, hasilnya 50, baru setelah itu dikali 17. Lanjut, jika ada penjumlahan dan pembagian, maka yang tadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Jadi 480 dibagi 3, setelah itu hasilnya dijumlah 279.
Contoh selanjutnya adalah jika ada operasi di dalam tanda kurung, maka yang di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi 19 kali 15 baru dijumlah hasilnya dengan 254. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sifat-sifat operasi dalam hitungan campuran. Yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 9 tambah 6 itu hasilnya sama dengan 6 ditambah 9. Hasilnya sama-sama 15. Nah, sifat yang kedua ada sifat komutatif pada perkalian. Kalian perlu ingat A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 5 kali 4 itu hasilnya sama dengan 4 kali 5. Jadi sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Untuk pengurangan dan pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Sifat selanjutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Berlaku A ditambah B di dalam kurung ditambah C, atau yang dikurung adalah B ditambah C. Jadi A ditambah dalam kurung B tambah C. Contohnya 7 ditambah 9, dihitung dulu 16, setelah itu ditambah 4, hasilnya 20. Sama dengan 7, 9 dalam kurung ditambah 4, hasilnya 13. 7 tambah 13 hasilnya 20. Kemudian sifat asosiatif pada perkalian. Berlaku A kali B yang di dalam kurung kali C, atau A kali B kali C yang di dalam kurung. Contohnya ya, 6 kali 3, 18, dikali 2, atau 6, 3 kali 2 yang di dalam kurung sama dengan 6. Hasilnya 18 kali 2, 36, 6 kali 6, 36. Bisa dimengerti kan? Nah, sifat asosiatif ini juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Jadi tidak berlaku pada pengurangan atau pembagian. Sifat selanjutnya adalah sifat distributif atau penyebaran pada penjumlahan. Disebar, misalkan ini ya, artinya distributif adalah penyebaran. A kali dalam kurung B tambah C. Bisa juga A kali B ditambah A kali C. A kali B ditambah A kali C. Contohnya, ini 8 dikali 5 ditambah 6. 5 tambah 6 terlebih dahulu karena di dalam kurung 11. 8 kali 11, 88. Jika memakai sifat distributif, 8 kali 5, 40. 8 kali 6, 48. Maka dijumlah hasilnya 88. Sama ya. Nah, sifat distributif atau penyebaran ini juga berlaku pada pengurangan. Nah, dilihat, ini cuma beda tanda, oke? Beda tanda. Kalau tadi dijumlah, sekarang dikurangi. Rumusnya sama. A kali B dikurangi C. A kali B dikurangi A kali C. Contohnya, kalian bandingkan, apa yang beda? Cuma tandanya. Caranya sama. Jadi yang di dalam kurung dihitung terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kiranya, nah, anak-anak bisa buka buku paket halaman 23. Anak-anak bisa mengerjakan yang A dan B saja.
ya, halaman 23 A dan B. Untuk halaman 25 yang dikerjakan hanya A, B, E, H. Bisa dilingkari ya pakai pensil. Yang dikerjakan halaman 23 A, B, halaman 25 A, B, E, H, halaman 34 A, B, G, H. Nah, batas waktu pengerjaannya Ustazah kasih waktu 1 minggu dari sekarang ya. Jadi batas terakhirnya sampai hari Selasa depan ya. Jadi sekarang hari Rabu, maka pengerjaannya nanti sampai hari Selasa 1 minggu ya. Jangan lupa bisa dicicil. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat dan bisa anak-anak terima dengan mudah. Sekian dari Ustazah. Ingat ya, selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.